Hai semua, tali kawat baja atau steel wire rope biasanya digunakan pada peralatan berat yang berfungsi sebagai alat pengangkat, penarik, dan pengangkut. Penggunaan tali kawat baja ini sangat dibutuhkan manusia di dalam berbagai bidang, terutama pada bidang konstruksi. Selain itu, tali baja ini juga sering kita lihat pada banyak jembatan yang ada di dunia. Karena pentingnya tali baja tersebut, banyak pabrik-pabrik dibuat khusus untuk membuat dan memproduksi tali baja tersebut. Nah, berikut ini adalah sejarah singkat dan proses pembuatan tali baja. Fungsi dari tali baja sendiri sangat beraneka ragam dan hampir di segala bidang membutuhkan tali baja ini. Misalnya di bidang perkapalan, bidang konstruksi, dan bidang transportasi. Untuk fungsi tali baja di bidang konstruksi ini banyak digunakan pada kren untuk mengangkat alat berat seperti pipa, beton, besi, dan lain-lain. Sedangkan pada konstruksi jembatan, fungsi tali baja dapat digunakan sebagai alat penopang ataupun alat untuk penggantung jembatan itu sendiri. Secara umum, tali baja yang berukuran raksasa terdiri dari ratusan kawat baja berukuran kecil yang kemudian dibentuk menjadi satu. Pada awal produksinya, kawat dibuat dengan cara menempa dan memalu potongan logam panjang menjadi helaian logam, dan metode tersebut dikembangkan kurang lebih tahun 1000 Masehi. Dalam prosesnya, logam akan ditarik untuk membuatnya menjadi lembaran tipis sehingga akan mudah untuk dibentuk menjadi helaian tali. Kemudian, setelah ditemukan mesin uap pada tahun 1800-an, proses tersebut dapat dibuat menjadi lebih mudah. Sekitar tahun 1831 sampai 1834, Wilhelm Albert dari Jerman menciptakan tali kawat modern untuk digunakan di penambangan Jerman. Tali kawat baja memang pertama kali dibuat pada tahun 1830-an, namun pada tahun 1840, Robert Stirling Newell dari Skotlandia mengembangkan proses pembuatan tali kawat baja dan mendapatkan hak paten atas penemuannya. Penemuan tali kawat baja ini kemudian diproduksi massal dan digunakan lebih lanjut sebagai material bangunan. Dalam industri modern sekarang, proses pembuatan tali baja ini terdiri atas beberapa proses. Yang pertama adalah pemilihan kawat baja sebagai bahan baku utama untuk pembuatan tali baja. Sebelum masuk pabrik pembuatan tali baja, kawat baja akan dicek terlebih dahulu ukuran diameter dan grade-nya tergantung untuk penggunaan dan permintaan konsumen. Setelah lolos dari pengecekan, kawat tersebut kemudian masuk dalam proses pencucian dengan menggunakan bahan kimia. Pencucian dengan bahan kimia tersebut dilakukan untuk membersihkan kotoran dan terhindar dari karat. Setelah itu, kawat-kawat tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin stranding untuk dipilin menjadi strand. Banyaknya kawat yang dipilin tergantung dari penggunaan dan jenis mesin stranding yang digunakan. Namun umumnya terdapat 19, 36, dan 64 kawat dalam sebuah mesin stranding. Dalam proses stranding ini, kawat-kawat tersebut akan diberi pelumas yang berfungsi untuk memperlancar proses pemilinan saat disatukan menjadi strand. Pelumasan ini juga berfungsi agar kawat yang dipilin tidak mengalami aus ketika bergesekan dengan kawat lain. Setelah itu, untuk menghilangkan pelumas yang berlebih, terdapat semacam karet gelang untuk menghilangkan pelumas setelah keluar dari mesin stranding. Setelah dari mesin stranding, strand tersebut akan diberi tekanan dengan alat roller strainer yang berguna untuk menghindari strand agar tidak terurai dan agar sesuai dengan diameter tali yang diinginkan. Kemudian untuk membuat tali baja yang ukurannya sangat besar, maka proses selanjutnya tali strand yang sudah jadi tersebut akan dipilin lagi dengan menggunakan alat yang lebih besar, yaitu mesin closer. Dalam prosesnya, strand-strand ini akan dipilin mengelilingi core, dan di dalam proses ini juga membutuhkan pelumasan agar tali dapat dipilin dengan mudah. Setelah tali baja jadi, tali baja tersebut akan melewati mesin roller calibration yang berfungsi untuk memadatkan tali sehingga mendapatkan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian, tali baja tersebut akan digulung pada sebuah drum yang sangat besar. Sebelum dijual ke konsumen, proses selanjutnya adalah dilakukan pengujian pada beberapa sampel tali baja pada ruangan quality control dengan menggunakan mesin penguji. Mesin penguji ini akan menarik kedua sisi tali baja sampai putus. Hal ini dilakukan
untuk melihat berapa ton kekuatan maksimal tali baja tersebut dapat menahan suatu beban. Terkadang dalam sebuah proyek membutuhkan tali yang ukurannya sangat luar biasa besar, dan tali baja ini tidak diproduksi secara massal oleh pabrik. Untuk tali baja raksasa seperti yang digunakan untuk proyek di Belanda ini, mereka memesan secara khusus pada sebuah perusahaan spesialis pembuat tali baja raksasa. Pada prosesnya hampir sama dengan proses pembuatan tali baja di sebuah pabrik, namun mesin strandingnya ini memiliki ukuran diameter yang lebih besar. Tali baja yang dibuat oleh sebuah pabrik akan dipilin lagi mengelilingi kor tali sehingga membentuk ukuran tali dengan diameter yang sangat besar. Setelah tali baja ini jadi, maka tali baja ini akan dikirim ke proyek tersebut. Tali baja yang akan digunakan pada pengangkatan, maka akan dilakukan proses splice terlebih dahulu atau membuat mata tali. Dalam pembuatan splice ini ada beberapa metode, di antaranya adalah secara manual dan menggunakan mesin pengepresan. Jika secara manual, maka tali baja ini akan di-splice dengan menggunakan tenaga manusia, atau bisa juga menggunakan clip end. Sedangkan jika menggunakan mesin, maka tali baja ini akan dipres sehingga membentuk sebuah mata tali. Kemudian jika ada permintaan tali baja untuk digunakan dalam sebuah pertambangan, maka tali baja tersebut biasanya akan diberi lapisan plastik untuk membuat tali baja lebih tahan lama. Lapisan plastik tersebut terbuat dari plastik yang berwarna dan dicairkan dengan mesin ekstrusi. Kemudian tali baja tersebut akan dilapisi cairan plastik tersebut sambil melewati mesin ekstrusi. Setelah keluar dari mesin ekstrusi, tali baja ini akan diberi air yang berguna untuk mendinginkan dan mengeraskan cairan plastik pada tali baja. Selain untuk melapisi tali baja, plastik tersebut juga berfungsi sebagai bantalan, mencegah keausan, dan memperpanjang umur tali baja sampai dengan 50%. Kemudian tali baja yang sudah jadi akan diberi label peringatan, label identifikasi, dan sertifikat SWL atau Safe Working Load sebelum dikirim dan dipasarkan ke konsumen. Safe Working Load atau beban kerja aman adalah beban maksimum yang dapat ditanggung oleh tali pada saat tali digunakan untuk mengangkat atau menarik. Sebuah tali baja tidak boleh digunakan untuk mengangkat beban melebihi SWL yang tertera pada label sebuah tali baja. Dan label SWL ini juga mempermudah operator kren atau pekerja lain dalam menentukan tali sesuai dengan kebutuhan di lapangan.